Bayangkan, seorang wanita yang dikenal sebagai tokoh agama, berhaji berkali-kali, tapi lidahnya lebih tajam dari sembilu. Bahkan tega menyebar fitnah keji ke seorang ustadzah muda, hanya karena rasa iri yang membara dalam hatinya. Tapi yang lebih mengejutkan bukan itu. Fitnah itu bukan hanya merusak nama baik, tapi nyaris menghancurkan hidup seseorang yang tak bersalah. Bahkan membuat satu kampung bingung, siapa yang benar, siapa yang berdusta? Dan saat semua mengira Bu Hajah akan menang, malam itu datang. Tubuhnya menggigil, suaranya mengerang kesakitan. Dari mulutnya, keluar sesuatu yang tak pernah masuk akal. Paku-paku berkarat satu persatu dimuntahkan dari dalam perutnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang difitnah? Dan siapa yang sebenarnya busuk hatinya? Kenapa Allah membalasnya dengan azab mengerikan di depan mata warga sekampung? Bagaimana menurut kalian? Apa yang seharusnya kita lakukan apabila di lingkungan tempat tinggal kita ada orang seperti Pak Haji? Dan apa yang bisa kita lakukan apabila di lingkungan kita terjadi hal sedemikian rupa? Tulis di kolom komentar agar kita semua bisa sama-sama belajar. Dan jika kamu masih diam setelah semua ini, berarti kamu ikut mendukung dari sebuah kezaliman itu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel. Mudah sekali agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang sudah like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kampung kecil yang sejuk, tenang, dan katanya agamis, hidup seorang perempuan muda yang sederhana. Namanya Ustazah Nabila. Wajahnya teduh, matanya ramah, ucapannya lembut, dan setiap kali ia menyampaikan ceramah, hati para jamaah seperti disentuh langsung oleh tangan langit. Namanya cepat harum. Hanya dalam hitungan minggu sejak ia pindah ke kampung itu, banyak warga langsung terpikat. Ibu-ibu pengajian yang dulu ogah datang, kini duduk paling depan. Remaja-remaja laki-laki yang biasanya nongkrong di depan warung kopi, kini ikut mengaji. Bahkan anak-anak kecil pun menirukan gaya bicaranya ketika sedang bermain di halaman masjid. Namun, di balik semua itu, ada satu hati yang mulai bergejolak. Bu Hajah Marni, seorang perempuan parubaya yang selama bertahun-tahun jadi tokoh utama di kampung itu. Hartanya banyak, rumahnya megah, hajinya sudah 3 kali. Dan selama ini, dialah yang dipanggil untuk memimpin doa, ceramah, bahkan diminta nasihat sebelum warga menikah. Tapi sejak Ustazah Nabila datang, sinar Bu Hajah mulai redup. Suara takbir yang dulu selalu mengarah padanya, kini beralih ke perempuan muda yang bahkan belum menikah. Itu yang membuat dada Bu Hajah panas. Tapi ia sembunyikan. Senyumnya tetap tersungging, tuturnya tetap manis. Tapi hatinya mulai menghitam. Bagus sih anak itu. Tapi kok kayaknya cepet banget disayang warga. Gak heran sih cantik, muda, suaranya lembut. Tapi ya, siapa tahu dia cuma pintar bersandiwara. Bisiknya pelan saat berbincang dengan tetangga di teras rumahnya. Hari demi hari, rasa iri itu tumbuh seperti benalu, menjerat hatinya, melilit akalnya. Hingga suatu malam, ketika sedang duduk di ruang tamunya yang penuh aroma parfum mahal dari Timur Tengah, Bu Hajah termenung. Dia harus tahu siapa yang paling dihormati di kampung ini, gumamnya pelan, tapi matanya menyala. Esoknya, Bu Hajah mulai menyebar cerita. Pelan, halus, seolah-olah tidak bermaksud apa-apa. Hanya kabar burung yang katanya didengar dari seseorang, entah siapa. Kata orang, ustazah itu suka keluar malam, kadang jalan bareng sopir yayasan. Masak iya sih, ustazah beneran? Perempuan-perempuan yang mendengarnya pun menatap dengan mata membesar. Astagfirullah, beneran, Bu. Wallahualam ya. Tapi ya kalau gak ada angin, gak mungkin ada asap kan? Begitulah. Mulut satu orang menyulut bara, mulut yang lain menambah kayu. Dan dalam waktu singkat, kabar bahwa Ustazah Nabila hamil karena zina dengan sopir mulai menyebar seperti penyakit menular. Sementara itu,
Ustazah Nabila tetap mengajar seperti biasa. Senyumnya tak berubah. Suaranya tetap menenangkan. Tapi ia mulai merasakan ada yang berbeda. Anak-anak mulai dijemput lebih cepat oleh orang tua. Jamaah pengajian mulai berkurang. Bahkan ada yang terang-terangan tidak menjawab salamnya. Di tengah malam, Ustazah Nabila berdoa dengan air mata mengalir. Ia tak tahu siapa yang memfitnah. Tapi ia tahu ini bukan ujian kecil. Sementara itu, Bu Hajah makin menjadi-jadi. Ia tak lagi menyebar kabar dengan bisikan. Kini ia berani bicara lantang di warung, di acara yasinan, bahkan di masjid. Kalau Ustazah benar, kenapa makin hari makin besar perutnya? Masa ia kegemukan? Coba aja lihat langsung. Astagfirullah. Semoga Allah tunjukkan kebenaran. Ucapan itu menusuk, membakar, dan mengoyak hati orang-orang yang pernah menyayangi Ustazah Nabila. Sebagian warga mulai bertanya-tanya. Sebagian lagi diam dalam ketakutan. Tapi satu hal yang pasti, fitnah itu kini bukan lagi desas-desus. Ia sudah menjelma jadi keyakinan. Dan Bu Hajah semakin tersenyum puas. Tapi ia tidak tahu bahwa senyuman itu akan menjadi yang terakhir. Pagi itu, langit tampak mendung meski belum hujan. Angin menghembus pelan, membawa hawa aneh yang terasa berbeda dari biasanya. Ustazah Nabila seperti biasa berjalan kaki dari rumah kontrakannya menuju musola kecil di ujung gang. Tangannya membawa kitab kecil dan senyum tipis masih ia jaga di bibirnya. Tapi tatapan warga tak lagi sama. Tidak ada lagi sapa hangat dari para ibu. Tidak ada lagi senyum dari para bapak yang sedang duduk-duduk di beranda rumah mereka. Yang ada hanya lirikan cepat, tatapan curiga, dan bisik-bisik lirih yang seakan tak terdengar, tapi tajam menghujam ke ulu hati. Ia menunduk, menahan hati. Setiap langkah terasa berat, tapi ia tahu, menghindar bukan pilihan. Ia harus terus hadir. Ia harus tetap mengajar. Bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi karena ini adalah jalan yang ia pilih. Jalan yang ia yakini sebagai ladang amal. Di sudut lain kampung, tepat di rumah besar bercat putih gading dengan pagar besi ukiran emas, Bu Hajah Marni sedang duduk santai di ruang tamunya. Di depannya, dua ibu pengajian tengah menyeruput teh manis yang dihidangkan pembantu. Obrolan mereka terdengar ringan, tapi sesungguhnya penuh racun yang tak terlihat. Katanya dia sering keluar malam ya, Hajah? Tanya salah satu ibu sambil menahan suara. Sering, Bu. Sopir yayasan yang suka antar. Padahal Ustazah, kok gak tahu diri begitu? Loh masa iya sih? Tapi saya juga heran. Perutnya memang makin buncit. Hus, jangan bilang-bilang dari saya ya. Tapi yang saya dengar, sopir itu udah dipecat diam-diam. Alasannya? Ya karena udah kejadian, Bu. Ucapan Bu Hajah seperti serpihan bara. Tak terlihat panasnya, tapi membakar pelan-pelan. Obrolan itu berlanjut, dan dari ruang tamu yang nyaman, fitnah disebar dengan bumbu-bumbu dusta yang manis. Mereka tertawa kecil, tapi di luar rumah, kabar itu melesat cepat, lewat telinga ke telinga, dari mulut ke mulut, hingga akhirnya sampai ke pengurus masjid. Siang harinya, Ustazah Nabila diminta datang ke rumah salah satu pengurus. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat resmi, hanya pesan lewat anak tetangga. Dengan tenang, ia datang, duduk sopan di ruang tamu, di hadapan 5 pengurus masjid yang biasa menyambutnya ramah. Tapi hari itu, tak ada senyum, tak ada basa-basi. Maaf, Bu Ustazah, kami dapat laporan yang cukup mengganggu. Ini soal pergaulan dan dugaan kehamilan. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara kipas angin yang berdecit pelan. Ustazah menatap mereka dengan sorot mata tenang, meski wajahnya mulai pucat. Dadanya bergemuruh, tapi ia tetap duduk tegak. Maaf, saya tidak paham maksudnya, ujarnya pelan. Kami dengar, ibu sering keluar malam dengan seorang pria. Dan ya, ada warga yang bilang perut ibu terlihat membesar. Kami tidak menuduh, tapi kami harus menjaga nama baik yayasan dan musola. Ustazah menggigit bibirnya.
Air matanya menggenang, tapi tak dibiarkan jatuh. Ia tahu, satu tangisan pun bisa dianggap pengakuan. Maka ia hanya menjawab dengan suara pelan tapi jelas. Saya keluar malam karena diminta mengajar anak-anak yatim di kampung sebelah. Sopir yang mengantar itu adalah bagian dari yayasan, dan tidak pernah ada apa-apa. Kalau memang ada yang menyebar fitnah, saya serahkan pada Allah. Saya tetap di sini untuk mengajar, kalau diizinkan. Tak ada yang menjawab. 5 orang pengurus masjid hanya saling pandang. Dan sejak saat itu, semuanya berubah. Pengajian yang biasanya ramai, mulai kosong. Tak ada lagi ibu-ibu duduk di serambi musola. Anak-anak mulai tak datang. Bahkan para pemuda masjid pun seperti menarik diri. Pura-pura sibuk, pura-pura tak kenal. Semua karena satu hal. Bisikan iblis yang keluar dari mulut seorang yang berjilbab rapi. Bu Hajah semakin puas. Di warung, ia mulai berbicara lebih terbuka, tanpa tedeng aling-aling. Itu anak muda, sok suci. Saya tahu betul, kalau gak hamil, mana mungkin bisa sebesar itu. Warga kampung ini gak buta, kan? Coba pikir aja logis. Haji 3 kali saya, gak bisa dibodohi orang kayak begitu. Perempuan-perempuan pengajian yang mendengarnya hanya mengangguk. Ada yang percaya, ada yang masih ragu, tapi tak satu pun yang berani menyela. Bu Hajah terlalu kuat, terlalu berkuasa, dan semua orang tahu siapa yang melawan Bu Hajah akan jadi musuh seluruh kampung. Di rumah kontrakannya yang kecil, Ustazah Nabila menyalakan lampu di malam hari, duduk sendiri di sajadah, membaca Al-Quran, tapi suaranya pelan, kadang terputus oleh tangis yang ia tahan. Tubuhnya terasa lelah, tapi bukan karena fitnah, melainkan karena beban yang ditaruh di punggungnya oleh orang-orang yang dulu memujanya. Fitnah itu telah berubah jadi kenyataan di mata orang, dan Bu Hajah tak pernah berhenti. Hari-hari berlalu seperti siksaan yang tak berkesudahan bagi Ustazah Nabila. Waktu yang dulu ia habiskan dengan senyum kini berubah jadi luka yang tak terlihat. Setiap langkah menuju musola bukan lagi kebahagiaan, tapi seperti berjalan di atas pecahan kaca yang menusuk telapak kakinya pelan-pelan. Tak ada lagi sapa, tak ada lagi tanya, hanya diam. Dan diam itu lebih menyakitkan dari hinaan. Karena dari diam itu, lahir penghakiman. Tanpa bukti, tanpa kebenaran. Pagi itu, Ustazah tetap datang ke musola. Jilbabnya rapi, bajunya bersih, tapi di matanya ada kelelahan yang tak biasa. Ia duduk di tikar biasa tempat anak-anak mengaji. Tapi hari itu, tak satu pun anak datang. Ia menunggu. 1 jam, 2 jam. Tapi tak ada langkah kecil, tak ada tawa lugu, tak ada suara membaca huruf hijaiyah seperti biasa. Lalu datanglah satu anak kecil. Namanya Laila. Umurnya baru 7 tahun. Wajahnya polos, pipinya tembam, dan air matanya menetes saat ia menghampiri Ustazah. Bu Ustazah, aku gak boleh ngaji lagi sama ibu. Ustazah mengerutkan kening. Kenapa, sayang? Ayah bilang, ibu Ustazah udah gak suci lagi. Ibu Ustazah punya bayi dari lelaki yang bukan suaminya. Aku gak ngerti, Bu. Tapi ayah marah banget waktu aku minta datang ke sini. Ustazah memeluk Laila. Matanya berkaca, tapi tak ada air mata yang tumpah. Hanya dada yang terasa seperti dihantam batu besar. Hancur, tapi tak boleh roboh. Gak apa-apa, sayang. Nanti kita ngaji lagi bareng-bareng ya. Insya Allah. Laila pulang. Ustazah duduk sendiri. Dalam sunyi, dalam sepi. Dan malam itu, ia jatuh pingsan di sajadah. Tubuhnya terlalu lemah. Tapi hatinya masih mencoba kuat. Warga mulai resah. Ada yang bilang Ustazah kerasukan. Ada yang bilang ia terkena karma. Bahkan ada yang berkata, mungkin dia hamil tua, jadi sering pingsan begitu. Dan di balik semua itu, Bu Hajah hanya duduk santai di ruang tengah rumahnya, sambil menikmati buah-buahan yang dikirim dari kota. Ia menonton sinetron sambil tertawa pelan. Dan ketika pembantunya bertanya soal kabar Ustazah yang pingsan,
Ia hanya menjawab dengan suara pelan tapi dingin. Itu azab Allah. Kalau dia benar, Allah gak akan biarkan dia jatuh kayak gitu. Malam itu, kampung mulai ramai. Sebuah mobil ambulans datang menjemput ustazah. Beberapa warga melihat dari balik jendela, tapi tak satu pun mendekat. Bahkan yang dulu selalu memanggil ustazah untuk mengisi kajian, kini hanya menonton dari kejauhan. Tubuh ustazah yang lemah dibaringkan di ranjang kecil rumah warga tua yang masih peduli. Namanya Pak Basri. Ia mantan ketua RT yang dulu menyekolahkan anaknya dari beasiswa pesantren. Pak Basri melihat kondisi ustazah dengan mata penuh iba. Istrinya menangis. Mereka tahu, ada yang tak beres. Mereka tahu, ustazah bukan seperti yang difitnahkan. Istri saya lihat sendiri, Pak. Waktu ustazah keluar malam itu, dia bawa mushaf dan makanan. Dia ngajin anak-anak yatim di kampung sebelah. Dia ngurus anak-anak terlantar. Gak pernah ada lelaki yang ikut. Semua cuma ibu-ibu. Tapi kenapa warga bisa tega begini? Ujar Pak Basri lirih. Tapi kebenaran kadang memang kalah oleh suara mayoritas. Dan saat kebohongan disampaikan berkali-kali, ia akan terdengar seperti kebenaran yang suci. Bu Hajah semakin berani. Ia mulai menyebar kabar bahwa ustazah sudah membawa aib besar ke kampung. Bahkan saat malam takbiran mendekat, ia meminta ketua panitia masjid mencoret nama ustazah dari daftar pembicara utama acara pengajian Idul Fitri. Jangan bawa aib ke masjid. Jamaah jadi gak nyaman kalau ustazah palsu itu bicara di mimbar. Ucapnya tegas, tanpa ada yang berani membantah. Ustazah terbaring di tempat tidur kecil, ditemani bacaan Al-Quran yang lirih dari bibirnya yang kering. Tak ada air mata, tapi setiap ayat yang keluar dari mulutnya seperti teriakan sunyi ke langit yang penuh luka. Sementara itu, nama baiknya terus diinjak. Bahkan ada warga yang berani mengatakan, dia itu calon ibu tunggal. Anak haramnya nanti bakal lahir dan dikubur diam-diam. Ucapan itu menyebar di grup WhatsApp warga. Pesan berantai dikirim tanpa henti. Semua merasa benar. Semua merasa punya hak untuk menghakimi. Dan di tengah semua itu, hanya satu orang yang masih diam menikmati semuanya. Bu Hajah. Ia merasa menang. Ia merasa semua sudah selesai. Padahal, belum satu pun azab turun. Karena Allah tak pernah tidur. Malam mulai turun. Namun hati Bu Hajah justru semakin panas. Sambil berdiri di depan cermin kamar, ia merapikan kerudung mahal yang baru dibelinya dari toko butik langganan. Bibirnya menekan keras, menahan emosi yang belum tuntas. Ia sudah mengadu ke beberapa ibu-ibu pengajian, dan sebagian besar memang termakan isu, tapi belum cukup. Ia butuh sesuatu yang lebih, yang membuat Ustazah Hanifah jatuh sejatuh-jatuhnya. Kalau cuma fitnah mulut, dia masih bisa membela diri. Tapi kalau ada bukti, semua orang akan membencinya. Bu Hajah menyeringai. Ia lalu mengambil ponsel dan menghubungi seorang lelaki muda yang biasa membantu urusannya di pasar. Namanya Rino. Rino dikenal sebagai tukang serabutan yang sering menerima upah dari Bu Hajah untuk pekerjaan-pekerjaan abu-abu. Besok pagi, temui aku di rumah. Ada pekerjaan penting. Tapi ingat, jangan bocor sedikit pun. Pagi harinya, Rino datang dengan wajah bingung. Duduk di ruang tamu Bu Hajah, ia mendengarkan rencana keji itu. Bu Hajah ingin Rino memanipulasi foto-foto. Ia sudah mencuri beberapa foto lama dari akun media sosial Ustazah Hanifah dan ingin menggabungkannya dengan foto laki-laki, yang akan dibuat seolah-olah mereka berdua-berduaan di sebuah kamar. Astagfirullah, Bu. Ini dosa, Bu. Ucap Rino, setengah gemetar. Tapi Bu Hajah membentaknya. Kamu butuh uang atau tidak? 2 juta cukup, kan? Rino, yang hidupnya pas-pasan dan harus menghidupi adiknya yang sakit, terdiam lama. Akhirnya ia mengangguk. Beberapa hari kemudian, foto itu tersebar luas. Di grup WhatsApp RT, pengajian, bahkan grup arisan komplek. Di foto itu tampak seorang perempuan berwajah mirip Ustazah Hanifah duduk di ranjang, dan seorang laki-laki duduk di sebelahnya. Wajah mereka terlihat kabur, namun cukup jelas untuk membangkitkan syak wasangka.
Heboh. Heboh luar biasa. Kampung geger. Di warung kopi dekat masjid, orang-orang membicarakan hal ini. Ya Allah, katanya dia bawa-bawa dakwah. Tapi ternyata, ucap seorang ibu, jangan-jangan selama ini kita tertipu. Dia kan masih muda, cantik juga, bisa saja beneran nyimpang. Yang paling menyakitkan, kabar ini sampai ke telinga para santri kecil yang diajari oleh Ustazah Hanifah. Beberapa murid perempuan terlihat menangis, sementara para wali murid mulai menarik anaknya dari kelas mengaji. Hanifah tak bisa berkata-kata. Dunia seolah runtuh menimpanya. Ia hanya bisa menangis di atas sajadah. Tapi air matanya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk umat yang kini mulai tersesat oleh fitnah. Ia tahu, jika ia bereaksi keras, fitnah akan semakin liar. Maka ia hanya mengadu pada Allah. Namun malam itu, ketika ia sedang sujud di ruang tamunya, tiba-tiba batu menghantam jendela rumahnya. Kaca pecah, suara teriakan terdengar dari luar. Dasar perempuan murahan, jangan ajari anak-anak kami. Hanifah terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia merasakan satu hal, ini bukan sekadar fitnah biasa. Ini sudah menjadi kehancuran total bagi hidupnya. Dan ia tahu, ada seseorang yang menjadi dalang di balik semua ini. Di rumahnya yang megah, Bu Hajah menyaksikan kekacauan itu dari layar ponsel dengan perasaan puas. Tapi ia belum selesai. Ia ingin memastikan bahwa Ustazah Hanifah tak punya ruang untuk bangkit lagi. Ia ingin perempuan itu hengkang dari kampung ini, untuk selamanya. Namun malam itu, saat Bu Hajah hendak tidur, ia merasa perutnya sedikit mual. Awalnya biasa saja. Tapi saat ia masuk kamar mandi, tubuhnya gemetar, ia muntah. Dan yang keluar bukan makanan, melainkan satu paku karatan yang tajam. Tubuh Bu Hajah lemas seketika. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja keluar dari mulutnya. Tapi itu nyata. Ia berteriak histeris, memanggil pembantunya. Namun suaranya serak, tenggorokannya terasa luka. Panik, ia kembali ke kamar. Namun tubuhnya menggigil. Dalam hatinya mulai muncul bisikan yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Fitnah itu racun, dan racun itu kini memakan dirimu sendiri. Pagi menjelang, namun langit tak menampakkan terang. Mendung kelabu menggantung rendah, seakan mencerminkan suasana batin Bu Hajah yang dipenuhi kegelisahan dan ketakutan. Ia duduk terdiam di kursi ruang tamunya. Tubuhnya berselimut tebal meski udara pagi tak sedingin biasanya. Wajahnya pucat, mata sayu, dan tangan yang gemetar memegang secangkir teh yang tak disentuh. Semenjak malam itu, malam saat ia memuntahkan paku berkarat dari mulutnya, tidur tak lagi menjadi tempat beristirahat. Tiap kali ia memejamkan mata, bayangan yang sama terus datang menghantui. Seorang wanita berjilbab putih, berdiri di ambang pintu kamarnya, menatap dengan mata penuh luka dan kesedihan. Dosa fitnah tak hanya membakar lidahmu, tapi juga memakan tubuhmu dari dalam. Suara itu terdengar di mimpi, serak dan menyeramkan, namun diiringi tangis yang menggetarkan jiwa. Bu Hajah terbangun tiap malam dengan peluh membanjiri wajahnya. Dan tiap pagi, ia kembali muntah. Namun yang keluar bukan hanya asam lambung. Sekali satu, kadang dua sekaligus, kadang kecil, kadang sebesar ibu jari. Semua berkarat, semua menyakitkan. Lidahnya mulai bengkak, tenggorokannya luka, dan tubuhnya melemah perlahan. Awalnya ia ingin menyembunyikan semuanya, tapi ketakutan yang terus merayap membuatnya panik. Ia memanggil seorang dokter pribadi yang biasa menanganinya ketika masuk angin atau demam. Namun saat sang dokter datang dan Bu Hajah menceritakan apa yang ia alami, dokter itu hanya terdiam dengan wajah pucat. "Bu, ini bukan penyakit medis. Saya tidak tahu harus bagaimana." Tak lama kemudian, kabar itu mulai menyebar secara samar. Dari pembantu rumah tangganya yang ketakutan. Dari sopir pribadi yang mulai risih melihat Bu Hajah duduk berjam-jam menatap jendela dan kadang tertawa kecil, lalu menangis keras. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Dan malam berikutnya, kejadian semakin mengerikan. Sekitar jam 1 dini hari,
Bu Hajah kembali muntah. Tapi kali ini bukan hanya paku, melainkan juga rambut panjang, hitam, menggumpal dan berlendir. Ia meraung seperti orang kerasukan. Pembantunya yang melihat langsung lari keluar rumah sambil menangis dan berteriak. Tetangga terdekat pun mulai datang karena mendengar teriakan itu. Namun saat mereka mendekat ke rumah Bu Hajah, sesuatu membuat langkah mereka terhenti. Di jendela kamar atas, tampak sosok wanita berjilbab putih, berdiri menatap ke arah luar, tepat ke arah mereka. Wajahnya kabur, hanya matanya yang terlihat jelas, merah dan berlinang air mata. "Tolong aku, jangan fitnah aku lagi." Suara lirih itu terdengar seperti bisikan angin, tapi menusuk dada. Warga yang melihat pemandangan itu langsung istighfar keras-keras. Ada yang lari pulang, ada yang terpaku dengan tubuh gemetar. Paginya, kampung geger. Cerita berkembang begitu cepat. Namun anehnya, tak ada satupun dari warga yang menyebut nama Ustazah Hanifah. Semua menyebut wanita berjilbab putih itu sebagai arwah korban fitnah, meski belum ada yang benar-benar tahu dari mana sumber suara itu. Sementara itu, Hanifah tetap diam di rumahnya. Ia tak tahu bahwa satu persatu, warga mulai merasa bersalah. Beberapa ibu pengajian bahkan diam-diam datang malam-malam hanya untuk melihat rumahnya dari jauh. Tapi Hanifah masih belum keluar rumah. Ia masih bersujud di atas sajadahnya. Bibirnya masih bergetar menyebut nama Allah, meminta kekuatan untuk tidak membalas, meski luka yang ditinggalkan sangat dalam. Di sisi lain, Bu Hajah semakin tersiksa. Tiap malam, tubuhnya makin lemas. Ia mencoba membaca zikir, namun lidahnya seperti keluh. Ayat-ayat suci seperti tercekat di kerongkongannya. Dan ketika ia mencoba meminta bantuan seorang ustadz ruqyah dari luar kota, ustadz itu hanya bertahan di rumahnya selama 15 menit. Lalu langsung pamit dengan wajah ketakutan. "Ada yang tidak bisa saya sentuh, Bu. Ini bukan gangguan jin biasa. Ini azab," ucapnya lirih sebelum meninggalkan rumah itu tanpa pamit lagi. Dan malam itu, mimpi itu datang lagi. Tapi kali ini berbeda. Sosok wanita berjilbab putih itu tidak lagi berdiri. Ia duduk di kursi kayu tua, di tengah ruangan gelap, sambil menggenggam satu paku yang berkarat. Ia menatap tajam ke arah Bu Hajah dan berkata dengan suara yang seperti ribuan suara sekaligus, "Waktumu belum habis. Tapi tiap hari akan seperti ini. Karena engkau tak hanya menghancurkan hidupku, tapi juga iman anak-anak yang kau cabut dari kebenaran." Bu Hajah terbangun dengan teriakan panjang. Dan pagi itu, ia mendapati lidahnya penuh bisul dan berdarah, tak mampu bicara sepatah kata pun. Namun tak ada satupun yang tahu bahwa penderitaan ini baru permulaan. Desas-desus yang ditebar Bu Hajah akhirnya tumbuh jadi badai. Di warung kopi, di teras masjid, bahkan di pengajian malam Jumat, nama Ustazah Halimah tak henti-hentinya disebut. Tapi bukan karena ilmunya, bukan karena akhlaknya, melainkan karena kabar yang memalukan, yang terus-menerus dihembuskan oleh lidah-lidah yang tak bertanggung jawab. "Sudah pasti anak itu bukan anak halal," bisik seorang ibu kepada tetangganya, ketika melihat Ustazah Halimah lewat dengan perut yang mulai membesar. "Dia itu sok alim. Ujung-ujungnya ya begini. Muka putih, jilbab rapi, ternyata nafsunya lebih buas dari setan," sambung yang lain sambil mencibir. Sementara anak-anak mereka menatap Ustazah dengan sorot jijik dan curiga. Ustazah Halimah sendiri memilih diam. Ia tak ingin menjelaskan, tak ingin membela diri, tak ingin merendahkan dirinya ikut bergumul di lumpur fitnah. Namun diamnya justru disalahartikan. Bu Hajah dan kelompoknya menjadikannya bukti bahwa Ustazah memang bersalah. Di rumahnya, Halimah hanya bisa bersimpuh di sajadah. Air mata menjadi sahabat malamnya. Ia menuliskan setiap sakit dalam doa, berharap Allah menjawab dengan caranya. Tapi diam-diam, rasa sakit itu mulai mengikis jiwanya. Pandangan masyarakat berubah drastis, bahkan sebagian jamaah mulai menghindarinya. Undangan ceramah menyusut, murid-murid mulai dipindahkan orang tuanya. Nama baik yang ia bangun bertahun-tahun, hancur dalam hitungan minggu. Sementara itu, Bu Hajah makin menjadi-jadi. Ia tak puas hanya dengan fitnah.
Ia mulai menyebarkan foto-foto lama Halimah saat masih kuliah. Sengaja dipotong agar tampak seperti sedang berduaan dengan lelaki. Ia edit dengan tangannya sendiri, lalu disebarkan di grup-grup ibu pengajian dan komunitas WhatsApp RT. Fitnah itu tak lagi sekadar lisan, tapi kini menjadi visual, semakin sulit dilawan. Kalian pikir siapa dia? Dulu dia bukan siapa-siapa. Sekarang sok suci depan masjid. Lihat saja, ketahuan juga kelakuannya. Seru Bu Hajah dalam satu arisan RT. Sengaja ia lontarkan kalimat itu di hadapan para ibu agar efeknya makin menjalar. Tapi Allah tak tinggal diam. Suatu malam, ketika Bu Hajah sedang di kamar mandi, hendak berwudhu karena ingin tahajud, tubuhnya mendadak kejang. Ia muntah, bukan hanya cairan, tapi satu paku berkarat terlempar dari mulutnya. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Lantai kamar mandinya menjadi basah oleh darah dan besi berkarat. Teriakannya mengguncang rumah. Suaminya, Pak Darmo, yang tadinya tidur, terhuyung bangun dan mendobrak pintu kamar mandi. Ia tak bisa berkata-kata melihat istrinya bersimbah darah, menggigil ketakutan dengan mulut penuh darah dan luka seperti tertusuk dari dalam. Pak, mulut saya, ada paku dari mana? Allah, ampuni saya. Ratap Bu Hajah. Rumah Bu Hajah malam itu menjadi geger. Anak-anaknya yang tinggal di luar kota dipanggil pulang. Dokter dipanggil, tapi tak ada yang sanggup menjelaskan fenomena itu. Foto röntgen di rumah sakit hanya menunjukkan luka dalam yang aneh di kerongkongan, seolah tubuhnya benar-benar memproduksi benda logam itu sendiri. Bu Hajah menolak dirawat. Ia merasa malu. Ia meringkuk di kamarnya, menggigil ketakutan, dan tidak berhenti memuntahkan satu demi satu paku setiap malam. 1, 2, 3, bahkan hingga belasan. Namun yang paling mengerikan bukan rasa sakitnya, melainkan ketakutan di matanya, karena setiap malam, ia mengaku mendengar suara tawa seorang wanita. Pelan, dingin, menyayat suara yang sangat dikenalnya, suara Ustazah Halimah. Tapi, itu belum klimaksnya. Karena malam kelima, saat ia muntah darah dan paku lagi, suaranya menghilang. Bukan bisu, tapi tenggorokannya mengeluarkan bunyi seperti geraman binatang. Seperti dengkuran seekor babi yang sedang menggelepar disembelih. Suaminya hanya bisa beristighfar, sementara anak-anaknya mulai mencari ustaz. Bukan dokter sebab ini bukan lagi penyakit medis. Subuh itu, suara azan terdengar lirih dari masjid kampung. Udara masih basah oleh embun. Langit belum sepenuhnya biru, namun bisik-bisik warga telah menyebar seperti asap kebakaran. Semua bicara tentang Bu Hajah. Dia muntah paku, Bu, paku karatan, sampai berdarah-darah. Astagfirullah, katanya tiap malam badannya panas dingin, dan ada suara tertawa perempuan di dalam kamarnya. Apa itu bukan karena dia fitnah Ustazah Halimah? Ya Allah, jangan sampai lidah kita menjerumuskan ke neraka. Di sisi lain kampung, rumah Ustazah Halimah tampak sepi, tapi batinnya jauh dari tenang. Ia mendengar semua kabar itu. Wajahnya tetap teduh, tapi matanya menahan luka yang belum sembuh. Bahkan saat ia sedang membaca Quran, air matanya tak tertahan lagi. Bukan karena ia bahagia melihat pembalasan, tapi karena luka fitnah itu masih tertinggal di dadanya. Ia tak pernah membalas. Bahkan dalam doanya, ia tak pernah mendoakan keburukan untuk Bu Hajah. Namun Allah telah menurunkan tegurannya sendiri. Sementara itu, kondisi Bu Hajah semakin mengerikan. Malam ke-6, ia tidak hanya muntah paku, tapi juga menggigit lidahnya sendiri hingga robek. Lidahnya tampak bengkak, hitam, dan mengeluarkan bau busuk seperti daging membusuk. Setiap kali ia mencoba bicara, hanya terdengar suara seperti desisan ular pelan menyeramkan, menyayat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya. Pak, tolong saya, ucapnya terbata, tapi tak lagi terdengar seperti manusia. Mulutnya membusuk, gusi menghitam, gigi tanggal satu persatu, seolah ada sesuatu dari dalam tubuhnya yang menolak semua bagian dari mulut itu. Seakan Allah sedang mencabut kembali alat fitnah yang selama ini ia gunakan dengan begitu lancang. Ya, lidahnya adalah sumber azabnya. Ustaz Malik, seorang kiai sepuh dari kampung sebelah, akhirnya dipanggil.
Ia datang bersama beberapa santri muda, membawa kitab dan air ruqyah. Saat masuk ke kamar Bu Hajah, suasana mencekam langsung menyergap. Cahaya lampu yang redup, bau amis darah bercampur logam, dan tubuh Bu Hajah yang kurus kering dengan mulut tak berhenti mengeluarkan lendir dan sisa darah hitam, membuat Ustaz Malik hanya bisa menunduk sambil beristighfar panjang. Bu Hajah, apakah ada yang pernah Ibu zalimi? Fitnah? Lukai hatinya. Bu Hajah mengangguk, tubuhnya bergetar. Ustazah, Halimah, katanya pelan. Terbata, air mata menetes bersama darah dari bibirnya yang retak. Ustaz Malik memejamkan mata. Dalam diam ia sadar, ini bukan semata-mata penyakit. Ini adalah balasan yang datang dari langit. Ia mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Dan ketika ayat tentang kebinasaan para pemfitnah dilantunkan, Bu Hajah berteriak bukan seperti manusia, tapi seperti suara dua makhluk bersamaan. Satu wanita tua, satu binatang yang mendengus dan mendesis bersamaan. Allah, ampuni aku, teriaknya sambil menghantamkan kepalanya ke tembok. Tapi, tubuhnya tak jatuh. Ia melayang sejenak, seperti ditarik sesuatu. Sebelum jatuh terhempas kembali ke kasur. Suaminya menjerit, anak-anaknya menangis. Namun Bu Hajah hanya terbaring, mulutnya terbuka dan dari dalam tenggorokannya keluar satu paku besar panjang berkarat dan meneteskan darah segar. Semua terpaku, tidak ada yang berani mendekat. Santri Ustaz Malik hanya bisa membaca ayat dengan gemetar. Bahkan sang Ustaz sendiri berkeringat dingin. Sebab paku itu, panas membara seperti besi baru keluar dari tungku dan di bagian kepalanya ada ukiran aneh yang tak pernah ia lihat seumur hidupnya. Ustaz Malik mendekat. Ia membungkus paku itu dengan sajadah dan berkata lirih, ini bukan benda dunia, ini azab yang dikirim, agar lidah ini tak lagi digunakan untuk menjatuhkan hamba Allah yang salehah. Malam itu, Bu Hajah pingsan, dan ketika ia sadar, ia sudah tidak bisa bicara lagi. Lidahnya membusuk, dan dokter menyarankan untuk dipotong. Tapi keluarganya menolak. Karena setiap kali lidahnya disentuh, tubuh Bu Hajah bergetar hebat, dan suara jeritannya berubah menjadi seperti suara seekor kambing yang disembelih. Dan di malam ketujuh, warga mendengar suara yang aneh dari rumah Bu Hajah. Suara tangisan. Tapi bukan suara manusia, melainkan suara bayi yang menangis, diikuti suara tertawa pelan seorang wanita, suara yang membuat darah siapapun yang mendengarnya langsung membeku. Namun, siapa sebenarnya yang tertawa? Apakah Ustazah Halimah? Atau makhluk lain yang selama ini menyaksikan semua fitnah itu? Malam mulai larut. Udara dingin menusuk tulang. Rumah Bu Hajah tampak gelap. Hanya lampu dapur yang menyala remang. Di dalam kamar, perempuan tua itu terbaring kaku di atas ranjangnya. Napasnya berat, tubuhnya berkeringat dingin, dan perutnya makin membesar seperti balon yang siap meledak. Satu ember sudah penuh oleh darah dan paku yang dimuntahkannya semalaman. Bu Hajah sudah tidak sanggup berdiri, apalagi berjalan. Tangannya bergetar, matanya kosong memandang langit-langit rumah. Sesekali, ia mencakar dinding sembari merintih lirih, suara yang tak lagi menyerupai manusia. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari luar rumah. Pintu diketuk dengan kasar. Tok tok tok. Assalamualaikum, Bu Hajah. Ini saya, Ustazah Humairo. Suara itu membuat tubuh Bu Hajah membeku. Itu suara yang paling ia benci, tapi juga suara yang kini ia butuhkan. Perlahan, pintu dibuka oleh Asih, pembantu rumah Bu Hajah yang ketakutan sejak malam-malam sebelumnya. Masuk, Ustazah. Bu Hajah sedang tidak seperti biasanya, ucap Asih dengan suara bergetar. Langkah kaki Ustazah Humairo pelan tapi mantap. Wajahnya tenang, tapi matanya menatap lurus ke arah kamar Bu Hajah. Begitu masuk, Ustazah tertegun. Tubuh Bu Hajah dipenuhi luka seperti terbakar, dan dari mulutnya masih mengalir darah hitam pekat di sela-selanya. Masih keluar pecahan paku yang mengkilap. Astagfirullah, desis Ustazah. Bu Hajah membuka matanya. Napasnya tersendat. Tapi ia melihat sosok yang selama ini ia fitnah, ia permalukan, dan ia jatuhkan dengan lidah kotornya. Haha,
Haha, kamu datang juga akhirnya, ujar Bu Hajah dengan suara parau. Ustazah duduk di sisi ranjang. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya iba dan kesedihan. Kenapa, Bu Hajah, kenapa harus sejauh ini? Tanyanya pelan. Mata Bu Hajah berkaca-kaca. Suara tangis mulai pecah dari dadanya, tapi ia tidak bisa menangis. Hanya napasnya yang terdengar semakin sesak. Aku hanya iri. Semuanya mencintaimu, semua memujimu, mereka memanggilmu, malaikat kecil dari langit. Sedangkan aku, hanya dilihat karena suamiku orang kaya. Aku merasa dilupakan. Aku ingin dipuji. Aku ingin jadi yang paling didengar seperti dulu. Ustazah menggenggam tangan Bu Hajah, meski tangan itu kini dingin dan penuh darah. Bu Hajah, Allah tidak melihat siapa yang dipuji, tapi siapa yang ikhlas. Fitnah itu berat, Bu Hajah, dan ibu sudah memakainya untuk menjatuhkan kebenaran. Bu Hajah menjerit. Aku tahu, dan aku menyesal. Tapi kenapa tubuhku dihukum seperti ini? Ustazah menarik napas panjang. Itu bukan aku yang bisa menjawab, tapi Allah yang Maha mengetahui. Tapi selama masih bernyawa, bertobatlah, Bu Hajah. Tiba-tiba, tubuh Bu Hajah kejang. Ia menggeliat, meronta. Dari mulutnya, darah memancar seperti semburan. Asih menjerit histeris. Paku-paku mulai keluar dalam jumlah lebih banyak. Suaranya berdenting seperti besi yang dibenturkan. Namun di sela jeritannya, Bu Hajah justru mulai bicara dengan suara yang bukan miliknya. Aku adalah yang menanamkan iri dalam dadanya. Seketika, Ustazah berdiri. Matanya menatap tajam ke arah tubuh Bu Hajah. Aku memberinya kekuatan untuk membenci. Aku yang menuntunnya memfitnah dan mengadu domba. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ucap Ustazah cepat, menyadari bahwa yang berbicara bukan lagi Bu Hajah. Tubuh Bu Hajah melayang sedikit dari ranjang. Matanya mendelik. Darah menyembur dari telinganya. Suara-suara aneh menggema dari balik tenggorokannya. Aku tidak ingin bersamamu, pergilah. Jerit Bu Hajah tiba-tiba, seolah sedang berteriak pada sesuatu yang tak kasat mata. Tapi suara itu tertawa, menggema keras. Hidupmu milikku. Kau milikku sejak kau memilih kebencian daripada keikhlasan. Ustazah segera membaca ayat-ayat ruqyah, sementara Asih sudah pingsan di pojok ruangan. Tubuh Bu Hajah kejang hebat. Tangan dan kakinya memukul-mukul ranjang, sementara dari perutnya terdengar suara gemeretak logam. Dan dalam satu jeritan terakhir, tubuh Bu Hajah diam. Terhenti. Tak ada lagi darah. Tak ada lagi paku. Ustazah perlahan mendekat, menutup kelopak mata perempuan yang selama ini menyiksanya. Tangisnya jatuh. Bahkan iblis pun menyimpan penyesalan. Tapi manusia punya pilihan. Semoga Allah mengampunimu, Bu Hajah. Lampu kamar redup. Angin berhembus masuk dari celah jendela yang terbuka, membawa bau anyir yang pelan-pelan menghilang. Namun di luar rumah, warga sudah berkumpul. Dan saat jenazah Bu Hajah dibawa keluar esok paginya, seseorang dari kerumunan tiba-tiba berteriak, "Astagfirullah, kenapa wajahnya seperti orang yang menjerit?" Wajah Bu Hajah, dalam kematiannya, membeku dalam ekspresi ketakutan. Mata terbuka, bibir menganga, dan dari sela giginya masih terselip sebuah paku kecil yang berkarat. Malam itu angin berhembus kencang dari arah barat. Langit pekat tanpa bintang. Langkah kaki warga terdengar bergegas menuju rumah Bu Hajah yang kini jadi pusat perhatian. Bukan karena kealimannya, bukan pula karena sedekahnya, tapi karena malam ini, suara-suara aneh terdengar dari dalam rumahnya. Dari kejauhan, suara teriakan dan benda pecah bersahutan. Jendela rumah Bu Hajah terbuka lebar seperti disengaja, memperlihatkan sosoknya yang tengah tergeletak di lantai ruang tamu. Tubuhnya menggeliat seperti kesakitan, dan mulutnya terus-menerus mengeluarkan suara serak yang membuat bulu kuduk merinding. Allah, ampuni aku. Gumamnya tak jelas. Tapi yang paling mengejutkan adalah,
Dari mulut Bu Hajah keluar benda-benda mengerikan. Bukan muntah biasa, tapi paku. Ya, paku-paku berkarat satu persatu keluar dari tenggorokannya. Setiap kali paku itu keluar, ia memekik seperti kesurupan. Nadanya putus asa, penuh rasa sakit. Astagfirullah, itu paku beneran. Teriak salah satu warga yang nekat mengintip lewat jendela. Pak Lurah yang ikut datang segera meminta warga tidak masuk sembarangan. Tunggu, jangan ada yang ganggu dulu. Ini bukan sakit biasa, katanya pelan, tapi tegas. Sementara itu, di seberang rumah Bu Hajah, Bu Ustazah hanya bisa menangis. Bukan karena takut, tapi karena hatinya terlalu remuk melihat perempuan yang dahulu memfitnahnya begitu keji. Kini dihukum seolah ditelanjangi oleh langit. Bukan hanya kehormatannya, tapi tubuhnya sendiri seakan menanggung beban dari semua kata-kata dusta yang pernah ia lontarkan. Bu Hajah menggeliat seperti ulat dibakar. Ia menendang meja, menjatuhkan vas bunga, bahkan membenturkan kepalanya sendiri ke lantai. Tapi tidak ada satupun yang berani masuk. Paku-paku terus keluar, beberapa bahkan masih berlumur darah segar. Mulutnya robek, bibirnya pecah, giginya sebagian rontok. Bu Hajah, bertobatlah, teriak seorang warga yang tak kuat melihatnya. Tapi Bu Hajah hanya merintih. Ia mencoba berdiri, lalu merangkak ke arah jendela seperti ingin menyampaikan sesuatu. Ustazah, aku salah, dia nggak hamil, aku iri. Lalu ia terbatuk keras. Suara gemeretak tulang terdengar jelas. Lalu paku sepanjang hampir 10 cm keluar dari mulutnya, membuatnya memekik dan muntah darah. Tiba-tiba seluruh lampu rumahnya padam. Listrik di seluruh lingkungan pun ikut mati. Gelap gulita. Tapi semua masih bisa mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah Bu Hajah. Suara-suara seperti jeritan dari dunia lain. Seperti suara besi beradu. Seperti suara perempuan tertawa pelan diiringi isakan tangis. Ketika listrik menyala kembali 5 menit kemudian, rumah Bu Hajah kosong. Tak ada siapapun. Tak ada mayat. Tak ada tubuhnya. Hanya jejak darah. Dan puluhan paku berceceran di lantai. Warga berhamburan. Ada yang menangis. Ada yang muntah. Dan ada pula yang tiba-tiba jatuh pingsan karena tak kuat menahan rasa takut dan heran. Bu Ustazah hanya berdiri terpaku. Matanya menatap paku-paku itu dengan gemetar. Tangannya meremas sajadah yang ia bawa, sementara bibirnya bergetar melantunkan istighfar. Subhanallah, apa yang barusan kita lihat? Pak Lurah berusaha menenangkan warga, tapi suaranya juga bergetar. Ia baru saja melihat dengan mata kepalanya sendiri, seorang perempuan yang hidupnya dipenuhi hasad, akhirnya dihancurkan oleh kesombongan dan kebenciannya sendiri. Tapi ini belum selesai. Karena setelah kejadian itu, seluruh kampung akan mengalami malam-malam yang lebih gelap dari sebelumnya. Malam demi malam berlalu dengan penuh kecemasan. Sejak hilangnya Bu Hajah secara misterius, warga kampung Cibening hidup dalam bayang-bayang rasa takut yang tak kunjung reda. Tidak ada satupun yang berani mendekati rumah Bu Hajah lagi. Rumah itu kini disebut warga sebagai rumah paku. Rumah itu memang tampak kosong, namun suara-suara aneh masih sering terdengar dari dalam. Suara dentingan besi, jeritan pelan, dan sesekali, suara perempuan yang mengucapkan istighfar terputus-putus. Semua warga tahu, itu suara Bu Hajah. Tapi bagaimana mungkin? Dia sudah lenyap. Tak ada jasad, tak ada jejak kemana perginya. Bahkan polisi pun tak bisa menemukan apapun selain paku-paku yang masih mengotori lantai. Dan malam itu, tepat malam Jumat Kliwon, langit begitu pekat, angin berhenti berhembus, jalan kampung sunyi. Tapi suara adzan Isya baru saja usai, ketika seorang anak kecil, Raka, cucu dari Bu Yeti, pedagang gorengan di ujung gang, berlari masuk ke rumah sambil menangis histeris. "Ma, aku lihat Bu Hajah." Semua orang di rumah langsung terdiam. Bu Yeti yang sedang menyiapkan nasi pun menjatuhkan centong dari tangannya. "Apa? Di mana, Nak?" Raka menunjuk ke arah jalan kecil di belakang musala. "Di sana." Dia duduk di kursi bambu. Tapi mukanya aneh. "Mak,
Mulutnya terbuka besar, keluar paku, banyak paku. Malam itu geger lagi. Para lelaki kampung berinisiatif menyisir lokasi yang dimaksud Raka. Mereka membawa senter, beberapa bersenjata kayu dan golok. Tapi sesampainya di sana, mereka menemukan kursi bambu tua, berlumur darah kering. Dan di atas tanah, berserakan, paku-paku berkarat. Namun lebih mengerikan lagi adalah sosok yang berdiri di samping pohon kelapa tua di dekat situ. Seorang perempuan, berpakaian daster merah kusam, rambut panjang menutupi wajahnya. Wajahnya tak tampak jelas, tapi mulutnya terbuka lebar, dan dari dalamnya, seolah-olah ada sesuatu bergerak, seolah hendak keluar. Salah satu warga menyorotkan senter ke arah sosok itu. Dan saat itu juga, sret, sosok itu mengangkat wajahnya, dan semua yang melihat langsung berteriak kalap. Wajah itu adalah wajah Bu Hajah, tapi setengahnya sudah hancur. Matanya tinggal satu, bibirnya robek, dan dari mulutnya menggantung dua paku besar, meneteskan darah hitam pekat. Astagfirullah. Salah satu warga sempat terpental jatuh. Yang lain lari terbirit-birit. Namun satu orang, Pak Muhtar, penjaga musala, diam di tempat. Ia berani melangkah mendekat. Dengan lantunan ayat kursi yang ia baca terus-menerus, ia menghampiri sosok itu, berharap bisa menenangkan arwah yang mungkin masih gentayangan. Tapi saat Pak Muhtar mendekat, sosok Bu Hajah itu justru tersenyum. Lalu berbisik, "Ustazah, sudah aku lihat surga di matanya dan aku hanya punya paku di mulutku." Setelah itu, sosok itu lenyap dalam embusan angin, tidak meninggalkan apa-apa, kecuali bau amis darah dan serpihan paku yang hangat. Sejak malam itu, tak ada lagi yang melihat Bu Hajah. Tapi warga percaya, arwahnya belum tenang. Beberapa warga masih bermimpi didatangi olehnya, meminta ampun, menangis, dan memuntahkan paku di tengah malam. Bu Ustazah, meski kini telah dimaafkan warga, tak pernah lagi lewat di depan rumah Bu Hajah. Ia memilih jalan memutar, meski harus lebih jauh. Ia berkata pelan pada seorang jemaah, "Orang yang menzalimi kita akan ditunjukkan azabnya oleh Allah. Tapi kita jangan pernah merasa senang, karena siapa tahu hati kita diuji setelahnya." Dan rumah Bu Hajah kini hanya tinggal reruntuhan, dirobohkan atas musyawarah warga. Tapi dari tanah bekas pondasinya tumbuh tanaman aneh, menyerupai paku, tajam, menjulang, dan berkarat. Setiap malam Jumat, suara itu masih kadang terdengar. Suara seorang perempuan mengucapkan istighfar sambil memuntahkan paku dari mulutnya. Dengki adalah penyakit hati yang bisa menyesatkan siapapun, bahkan orang yang tampak paling terhormat. Fitnah yang dilontarkan karena iri bisa menghancurkan bukan hanya nama baik seseorang, tapi juga membawa kehancuran bagi si penyebar fitnah itu sendiri. Bu Hajah adalah cerminan nyata dari betapa bahayanya iri hati jika tidak dikendalikan. Hingga akhirnya Allah membalas dengan cara yang tak pernah bisa disangka. Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." Quran Surat Al-Hujurat 12. Cerita ini adalah fiktif, dibuat dengan gaya seolah nyata, agar kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran moral yang mendalam. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu tersentuh, geram, atau merasa cerita ini mengandung pelajaran penting, silakan komen untuk meluapkan isi hatimu. Jangan lupa like jika kamu suka alurnya. Subscribe agar tidak ketinggalan cerita dramatis penuh makna lainnya. Share ke teman dan keluargamu, agar mereka juga bisa belajar dari cerita ini. Bagi para penonton yang sudah like, komen, dan subscribe, kami doakan panjang umurnya, sehat selalu, dan anak cucunya menjadi anak cucu yang syolih dan syolihah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di kisah dramatis berikutnya.